Ketika terjadi peperangan itu, Romawi dan Persia itu waktu itu di dunia sebagai dua negara adidaya. Di antara hikmahnya, mengapa fi'il majhul, pelaku yang mengalahkan bangsa Rum ini tidak diketahui, adalah sebagai bentuk kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral mu'minin, arsyadakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali, bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita faham, memberikan kita kefahaman, memberikan kita cahaya pada hati kita, sehingga kita bisa menerima petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah wa arsyadakumullah. Hari ini kita akan mentadaburi awal-awal dari surah Ar-Rum ayat 1 sampai 5. Belajar bagaimana memahami tentang hakikat kemenangan, belajar hikmah-hikmah dari sejarah, ya, dari sejarah bagaimana surah Ar-Rum ini memberikan pengaruh yang besar kepada kaum muslimin yang waktu itu ada di Mekah, memberikan semangat moral di tengah kungkungan, di tengah embargo, di tengah provokasi, di tengah teror orang-orang kafir Quraisy. Paling tidak kita akan bisa insya Allah memetik berbagai faidah-faidah di dalam surah Ar-Rum ayat 1 sampai 5. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Rum ini menyebutkan tentang huruf muqatta'ah, alif lam mim, Allah memulai dengan firman-Nya, ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Rum. Ya. Ini bentuknya bentuk apa? Kata kerjanya. Kata kerjanya apa? Fi'il madhi 1. Yang kedua, fi'il madhi artinya yang sudah berlalu, lampau. Yang kedua, kata kerjaan apa? Kata kerjaan apa? Fi'il madhi sudah. Kata kerjaan apa? Kata kerjanya? Kata kerja pasif. Ya. Kata kerja pasif. Bukan mengalahkan tapi dikalahkan. Kemudian siapa yang mengalahkan? Siapa yang mengalahkan bangsa Rum? Sinten? Halo? Persia. Tapi di ayat ini disebutkan enggak? Disebutkan enggak? Tidak disebutkan. Artinya fiilnya, pelakunya, subjeknya fiil majhul, tidak diketahui. Ya. Di antara hikmahnya, mengapa fi'il majhul, pelaku yang mengalahkan bangsa Rum ini tidak diketahui, adalah sebagai bentuk
kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Persia, karena mereka pada dasarnya hakikatnya sama dengan orang-orang kafir Quraisy, yaitu ya orang-orang Persia itu orang-orang Majusi, orang-orang yang agamanya menyembah api atau matahari. Ya, bayangkan sing menang ora disebut, diremehkan oleh Allah, ya, dihinakan oleh Allah. Jadi orang-orang Arab itu meskipun mereka ini berada di gurun pasir, kalau ada peperangan di sekitar mereka itu mereka kepo. Kepo tahu enggak? Pengen ngerti, pengen tahu. Ya. Pengen ngerti, pengen tahu. Begitu ayat kedua, ketiga turun apa? Ya. Fi adanal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang dekat, maksudnya negeri dekat itu area pertempuran antara Persia dengan Romawi itu letaknya di daerah dekat Jazirah Arab. Daerah Syam itu waktu itu dikuasai oleh sebagian daerah Syam, khususnya Suriah hari ini, waktu itu dikuasai oleh Romawi. Daerah sekitar daerah Busra itu tempat terjadinya pertempuran, bukan Basrah. Basrah itu di Irak. Busra. Daerah pertempuran antara Persia dengan Romawi. Ketika terjadi peperangan itu, Romawi dan Persia itu waktu itu di dunia sebagai dua negara adidaya, super power. Ya, negara superpower lainnya itu cuma kena imbasnya saja. Persia dan Romawi itu luas kekuasaannya, luas sekali kekuasaannya. Waktu itu yang menjadi raja Persia adalah Sabur al-Akhtaf. Ya, Sabur itu namanya, julukannya Al-Akhtaf. Tetapi ketika beliau ini mau menyerang Romawi, beliau itu milih pasukan, kemudian datang seorang ibu, menurut riwayat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, datang seorang ibu, wahai Kisra, saya punya 3 anak. Anak pertama namanya ini Fulan. Ya, dia ini koyo welut ora iso dicekel. Ya. Nomor 2 ini si Farhan yang tengah. Kendel banget. Sangat pemberani, jangankan ke orang, macane ora wedi. Nomor 3 namanya Fakhrizaz. Ini orang yang paling cerdas dan paling hati-hati. Apa kata Kisra? Saya pilih yang paling hati-hati untuk menjadi panglima saya. Paling cerdas dan paling hati-hati. Maka yang dipilih nomor 3. Meskipun lainnya juga ikut. Ya, meskipun lainnya juga ikut. Ketika terjadi pertempuran ini, di bawah Fakhrizaz ini akhirnya Persia menang mengalahkan Romawi, hingga raja Romawi yang namanya Heraklius, raja Romawi yang namanya Heraklius, raja Persia namanya Kisra, itu pernah dapat surat dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dibunuh.
suratnya disobek-sobek, ya, kemudian utusan Rasulullah dibunuh. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, robek-robeklah ya negerinya Kisra. Robek-robeklah negerinya Kisra. Kapan terjadi? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kalau kita lihat sejarah. Sementara Heraklius itu sampai mundur, kemudian masuk ke bentengnya di Konstantinopel. Bentengnya Konstantinopel itu berbulan-bulan dikepung oleh Kisra, tidak bisa ditaklukkan. Bentengnya sangat kuat, sangat tinggi. Depannya daratan, belakangnya laut. Belakangnya laut. Enggak main-main. Sehingga meskipun diembargo, dikepung oleh Kisra, Heraklius itu masih bisa makan, rakyatnya masih bisa makan. Mengapa? Masih bisa beli makanan lewat laut. Ya. Masih bisa beli makanan lewat laut. Masih bisa memenuhi kebutuhannya lewat laut. Selepas kekalahan dari Romawi, ya, selepas dari kekalahan dari Romawi, maka Raja Kisra ini agak sedikit cemburu dengan popularitas dari panglimanya, ya, dua pemimpin panglimanya yaitu Fahrizaz dan Farhan. Farhan itu anak buahnya, ya, cemburu akhirnya memerintahkan kepada Fahrizaz, ya, saya melihat adikmu itu enggak beres, kakakmu itu enggak beres, tolong bawa kepala kakakmu itu ke hadapan saya. Maksudnya kakaknya dibunuh, ya, enggak sanggup, ya. Dia tetap membela saudaranya, bagaimanapun itu saudara kandung, enggak bisa tidak, ya. Tidak mungkin dia tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Akhirnya ketika teror, Farhan juga diteror, Fahrizaz juga diteror, akhirnya mereka itu menemui Heraklius, panglimanya Heraklius. Bagaimana membuat sebuah makar, membuat sebuah, ya, tipu daya, bagaimana caranya mengalahkan Kisra. Maka kekalahan Persia pada waktu itu diantaranya adalah karena pengkhianatan para panglima perangnya sendiri. Bahkan sampai penerjemahnya ini itu dibunuh selepas perundingan. Orang-orang Islam yang di Mekah waktu itu belum hijrah, ya, mereka itu sedih begitu mendengar berita, ketika berita ayat kedua ini, ghalibatir Rum, bahwa bangsa Rom itu telah dikalahkan, sedih. Meskipun orang Rom itu bukan orang Islam, mereka punya ikatan batin, diantaranya yang menguatkan bahwa orang-orang ahlul kitab itu sama-sama, orang-orang Nasrani itu, orang Romawi, sama-sama ahlul kitab. Sama-sama mendapatkan wahyu. Sedih. Orang kafir Quraisy itu berjingkrak-jingkrak. Ya. Senang pesta pora sampai bilang kepada Abu Bakar dan teman-temannya, ya, Persia barusan ngalahin Romawi. Insya Allah. Sebentar lagi kami akan mengalahkan kalian. Sebentar lagi kami akan mengalahkan kalian. Ya. Lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Rasulullah SAW memberikan kabar, insya Allah orang Romawi gantian yang akan mengalahkan. Ternyata begitu mendapat kabar seperti itu, Abu Bakar tuh ketemu orang kafir Quraisy, nantang apa? Totoan. Ya, kowe aja seneng sih. Ya. Sedilit meneh sih, pirang tahun meneh kuwi Romawi arep ngalahke Persia. Ora mungkin. Ketika masih awal itu, Abu Bakar itu nama lainnya adalah Abu Fudail. Nama julukan lainnya. Ya. Jangan berdusta wahai engkau Abu Fudail. Ora li ngomong koncoku dhewe, sapa Muhammad. Beliau kalau yang bicara Nabi Muhammad, beliau 100% wes orang tidak ada keraguan sedikit pun, langsung. Ya wis totoan. Abu Bakar notoi 4 unta. Pirang tahun Romawi iso ngalahke? 5 tahun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika fi bid'i sinin. Kira-kira mereka bisa mengalahkan Persia berapa tahun ya Rasulullah? Fi bid'i sinin. Dalam ukuran bid'i sinin. Ya. Maka Abu Bakar pirang tahun ditantang seperti itu, dia bilang 5 tahun loh Romawi iso ngalahke. Begitu berlalu 5 tahun, ternyata Romawi itu ya masih keok, belum kalah, belum menang. Dinyek sama orang kafir Quraisy. Di 5 tahun, wahai Abu Fudail, sesungguhnya engkau itu pendusta. Abu Bakar radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katanya menang. Lah kamu bilang apa sama mereka? 5 tahun. Ya Abu Bakar, saya kan bilang bid'u sinin. Dalam ukuran tahun, mengapa tidak engkau katakan dalam rentang waktu 3 sampai 9 tahun? Bid'u sinin itu ukuran angka antara 3 sampai 9. Ya. Antara angka 3 sampai 9. Ada yang mengatakan 3 sampai 10. Tapi yang masyhur 3 sampai 9 tahun. Ternyata kalahnya setelah 9 tahun. Ya. Saya kalah totoan ya Rasulullah. Lah kowe ngomong apa tuh? Saya cuma bilang menangis dalam waktu 5 tahun. Lah saya kan enggak bilang begitu. Saya bilang bid'u sinin. Dalam ukuran 3 sampai 9 tahun. Ya. Apa kata Rasulullah? Jak totoan meneh, tingkatkan totoane. Orang kafir ditantang seperti itu. Maka Abu Bakar nantang meneh. Betul terjadi tahun 9 tahun setelah kemenangan, setelah Romawi awal-awal dikalahkan, Persia gantian yang dikalah. Persia yang gantian dikalahkan. Ya, maka Rasulullah SAW begitu menang, hasilnya ini hasil totoannya ya Rasulullah, itu haram. Awake dhewe kan memang nek wayangan apa mulai niku. Nek campur sari enten utuk, enten lho nggih. Tesih mboten nggih. Tesih mboten. Zaman kula cilik mesti enten bangsane utuk. Ya, riyen totoane zaman kula cilik cek kelingan kok, ndok. Tesih nggih. Ganti nih. Rokok, ndok, ngoten. Ya Allah. Soalnya kula cilik kula iki senengane wayang. Sekali waktu nonton kok rame ini kaya ngono ning nggon kebon, walah niku napa to niku
foto. Kula tonton ya. Haram. Apa lanjutnya? Sedekahkanlah. Ya. Karena urusan dengan orang kafir, urusan tentang ya, harga diri, tentang nubuah, tentang ya apa yang sudah difirmankan oleh Allah, niscaya orang Rom pasti akan bisa mengalahkan.